Shalom, Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat Gereja Kristen Kemah Daud yang saya kasihi dan yang Tuhan Yesus berkati. Kita bersyukur pada saat ini kita berada di penghujung dari tahun 2022. Tahun yang sebentar lagi akan kita tinggalkan dengan penuh kenangan. Kita percaya ada banyak hal yang baik yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita capai, yang kita kerjakan oleh pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kita bersyukur juga jika ada hal-hal yang masih belum bisa kita tuntaskan oleh karena banyak keterbatasan, tetapi mari kita serahkan semuanya kepada anugerah dari Tuhan Yesus, supaya Dia yang menyempurnakannya bagi kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di penghujung tahun 2022 ini juga kita menyadari bahwa sudah sekian lama pandemi menghantam kehidupan bangsa, negeri kita, dan juga termasuk gereja Tuhan. Tentu ada banyak dampak yang dirasakan oleh para pemimpin dan juga oleh semua jemaat Tuhan dimanapun. Kita menyadari bahwa ada banyak ketakutan yang ditebarkan, ada banyak kekecewaan, ada banyak kepahitan oleh karena berbagai situasi yang hilang dari kehidupan saudara-saudara kita dan juga mungkin kehidupan kita. Tetapi kita percaya Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tetapi setiap keadaan seperti pandemi disebutkan oleh Habakuk bahwa itu adalah permulaan dari pekerjaan Tuhan yang besar. Mendahuluinya penyakit sampar. Itu yang dikatakan kemudian Tuhan hadir dalam kebesaran, dalam keperkasaan. Dan kita percaya Bapak dan Ibu bahwa setelah pandemi berlalu, kita percaya, kita optimis bahwa ada pekerjaan dari Allah kita oleh Roh-Nya yang perkasa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena itu, mari kita tinggalkan tahun-tahun di belakang kita dan kita masuki tahun yang baru, tahun 2023. Di tahun yang baru ini, kita akan mengusung sebuah tema, yaitu New Season in Unity for a New Anointing. Kesatuan hati di musim yang baru untuk suatu pengurapan baru dari Tuhan. Kenapa kita menyadari hal ini? Kita perlu mengingat kembali bahwa kita sudah disatukan oleh Tuhan. Yesus berdoa kepada Bapa supaya kita menjadi satu. Untuk kita menjadi satu, Dia sudah membayar dengan tubuhnya, dengan darahnya. Kita juga menjadi satu, unity, dalam kebenaran, yaitu firman Allah. Selama kita sepakat terhadap kebenaran dan firman Allah, maka kita adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, perbedaan cara, tidaklah seharusnya membuat kita menjadi terpecah-pecah. Tapi mari kita kembali dan melihat bahwa yang kita akan sepakati adalah kebenaran firman Allah. Kita juga unity, satu kesatuan sebagai rumah Tuhan. Bahwa kita semua adalah batu-batu rohani yang tersusun rapih untuk membangun sebuah rumah rohani bagi Allah di atas muka bumi ini. Selama kita berperan, selama kita berfungsi, selama kita berkontribusi sesuai dengan karunia talenta kita masing-masing, kita pasti terjaga dalam satu kesatuan. Karena itu mari kita juga terus menjaga peran kita, fungsi kita, supaya kita tetap terikat dalam persekutuan dengan saudara kita yang lain. Ada saling
yang mengikat kita. Ada saling yang mendorong, ada saling yang memperhatikan. Kita juga unity Bapak dan Ibu yang kekasih dalam satu panggilan yang sama, yaitu amanat agung Kristus. Supaya kita pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Kristus. Kalau kita fokus semua kepada amanat agung, maka tidak akan ada persinggungan. Karena kita akan menemukan ladang, kita akan menemukan tempat di mana Tuhan menetapkan kita harus berkarya. Tidak ada perselisihan, tidak ada persaingan. Saudara kita bukan kompetitor kita, tetapi saudara kita adalah mitra, rekan sekerja kita. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita juga unity di dalam rumah rohani yang Tuhan percayakan kepada kita ini. Sinode Gereja Kristen Kemah Daud. Dan saya percaya Tuhan dengan panggilannya yang khusus buat kita, tentu memberi kita kesanggupan untuk menuntaskan. Unity ini kita perlukan Bapak dan Ibu yang kekasih dan seluruh jemaat Tuhan. Kenapa? Karena kita berada di situasi yang memang benar-benar sulit. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Menjelang kedatangan Kristus, kesulitan akan semakin besar. Tetapi kita belajar tahun-tahun di belakang kita, di mana selalu diprediksi dengan penuh kesulitan, tapi kita melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Dan kita percaya Bapak dan Ibu, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, Mazmur 133 ayat yang ke-1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara tinggal dengan rukun. Dalam bahasa Inggris dikatakan, dwelling together in unity. Kristus yang diurapi, itulah kepala kita. Pengurapan dari Kristus itu yang turun kepada kita, gerejanya, tubuhnya. Dan pengurapan dari Kristus itu selalu memberikan urapan yang baru, membawa kita kepada musim-musim yang selalu baru. Untuk setiap masa, untuk setiap situasi, kita memerlukan urapan baru dari Tuhan. Kita sudah melewati pandemi dengan pengurapan yang khusus dari Tuhan. Dan kita juga akan meninggalkan pandemi sekalipun dengan keadaan yang tidak bisa diprediksi, tapi kita akan menghadapinya dengan pengurapan yang baru dari Tuhan. Syaratnya, firman Tuhan katakan, kita tinggal dalam kesatuan. Karena itu Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita jalani tahun di depan ini dengan sebuah keyakinan, dengan iman bahwa Tuhan menyertai kita dan kita percaya selama kita bersama-sama, kita sanggup, kita mampu melakukan apapun, menuntaskan apa yang Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan buat kita. Saya percaya ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya di tahun 2023. Kita percaya kita akan melihat ladang yang menguning dituai, jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan ajaib yang juga Tuhan percayakan kepada kita. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam unity ini kita berharap bahwa yang kuat menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan yang lemah, yang memiliki kelimpahan, memiliki kelebihan, mencukupkan saudara-saudara kita yang masih berkekurangan. Kita yang banyak juga memberkati mungkin gereja-gereja lokal yang tidak terlalu banyak, yang masih terus bertumbuh, supaya saudara-saudara kita yang mungkin berada di tempat-tempat yang jauh tidak merasa sendirian, tapi bisa merasakan sebuah persekutuan yang erat, yang intim dan hangat di tahun-tahun ini melalui peran kita masing-masing. Saya percaya kita akan menjadi semakin kuat dan terus bertumbuh dan berhasil melewati bukan hanya tahun ini, tapi tahun-tahun di depan dan menuntaskan panggilan Tuhan buat kita. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya apa yang dikatakan oleh Musa kepada Yosua juga berlaku untuk kita. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, berpegang pada apa yang tertulis, supaya kita bertindak hati-hati.
Karena dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Mari Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam kebersamaan, dalam unity, kita menikmati pekerjaan Tuhan yang besar dan kita menang bersama-sama. Puji nama Tuhan. Akhirnya saya menyampaikan kepada semua hamba-hamba Tuhan, Bapak dan Ibu yang terkasih, yang sangat saya hormati, dan semua jemaat Tuhan yang diberkati dimanapun dalam keluarga Sinode Gereja Kristen Kemah Daud. Selamat Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.